Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Nanda Febriana. Saya dari PMR Madya Kontingen 5. Dalam video saya kali ini, saya akan mempresentasikan tentang kesiapsiagaan bencana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali mendengar istilah bencana. Apa sih bencana itu? Bencana adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh faktor alam atau juga sebagian akibat ulah manusia yang menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan. Sangat penting bagi kita untuk dapat mengetahui resiko bencana, yakni dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang membuat dampak buruk bencana dapat dihindari. Misalnya dengan mengetahui tanda-tanda bencana, melakukan pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta mengetahui jalur evakuasi. Berdasarkan waktunya, bencana dibagi menjadi dua, yaitu bencana yang terjadi secara tiba-tiba dan bencana yang terjadi secara perlahan. Sedangkan berdasarkan penyebabnya, bencana dibagi menjadi tiga, yaitu bencana yang disebabkan oleh manusia, bencana yang disebabkan oleh alam, dan bencana yang disebabkan oleh gejala alam dan perpaduan antara ulah manusia. Selanjutnya kita masuk ke siklus bencana. Siklus bencana yang pertama adalah sebelum bencana terjadi. Sebelum bencana terjadi, kita bisa melakukan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah upaya-upaya penggunaan kemampuan untuk secara tepat dan cepat merespon bencana. Dan yang kedua ada mitigasi. Memasuki siklus bencana selanjutnya yaitu pasca bencana. Pada saat bencana terjadi, yang harus kamu lakukan antara lain adalah tindakan pencarian dan penyelamatan atau search and rescue, SAR, pelayanan bantuan medis, pendistribusian bantuan atau relief, dan dukungan psikologi sosial bagi mereka yang tertimpa bencana. Setelah bencana terjadi, jika kamu mengalami kejadian bencana, kamu pasti dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan dan menderita kerugian. Setelah bencana terjadi, jangan terlarut dalam kesedihan begitu lama ya teman. Sebagai remaja, kamu harus tetap semangat, optimis, dan ceria. Dengan cara itu, kamu dapat memulihkan diri dengan segera. Ajak teman dan keluargamu juga untuk mempersiapkan tas siaga bencana. Tas ini digunakan pasca bencana. Istilah tas ini dengan makanan ringan, yang digunakan asupan untuk pasca bencana, senter untuk alat bantu penerangan, handphone, uang cash, masker, dokumen penting seperti kartu keluarga, kotak P3K, gel hand sanitizer, dan minuman. Isinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ayo siaga selalu bersama tas siaga bencana. Untuk materi saya kali ini adalah banjir. Pernahkah kamu melihat banjir? Ketika di mana-mana air tergenang, sungai dan selokan tidak bisa menampung air seperti biasanya. Air meluap perjalanan atau bahkan mengalir memasuki pekarangan rumah kita. Banjir adalah peristiwa meluapnya air yang mengenangi permukaan tanah dan ketinggiannya melebihi batas normal. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, badai dan gelombang pasang atau peristiwa alam lainnya. Jika hal itu terjadi, ada apa dengan lingkungan kita? Penyebab banjir yakni adalah pendangkalan dasar sungai, penanganan sampah yang buruk, rusaknya bendungan atau saluran air, berkurangnya daerah resapan air, badai dan gelombang pasang, dan gempa yang dapat menimbulkan tsunami. Lantas, bagaimana dampak dari banjir ini? Hanyutnya benda-benda, terkadang juga ternak dan manusia, epidemi penyakit seperti diare, gatal-gatal, dan demam berdarah, korban harta, benda, maupun nyawa. Lantas, bagaimana sih kesiapsiagaan banjir? Yaitu adalah kenali daerah tempat tinggalmu. Apakah rawan banjir? Kapan banjir biasanya terjadi? Ingat-ingat dan waspadalah selalu. Ketahuilah jalur evakuasi dan yang aman saat banjir terjadi. Untuk itu, bagaimana sih tempat bertindak saat banjir? Yakni adalah padamkan aliran listrik dan gas saat air mulai mengenangi rumah kita. Pakailah alas kaki baik di luar maupun di dalam rumah. Kita tidak tahu dari mana air itu datang. Air banjir mungkin membawa bibit-bibit penyakit, binatang berbahaya, atau bahkan kotoran. Lantas, bagaimana sih tindakan kita yang tepat setelah banjir surut? Yaitu hanya kembali ke rumah saat situasi dinyatakan aman. Jangan langsung masuk rumah, periksa dahulu kalau ada bahaya seperti kebocoran gas, listrik, atau binatang berbahaya. Bantulah orang lain yang lemah seperti anak-anak, orang cacat, dan orang lanjut usia. Bersihkan barang-barangmu dengan sabun anti kuman dan kembalilah hidup normal. Saatnya tersenyum kembali.
Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya kali ini. Ada salahnya saya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.